apa, Bang? Dia melakukan apa? Kenapa disalib? Siapa yang menyalibnya, Bang? Ya orang-orang Romawi juga. Orang-orang Romawi. Kenapa disalibkan sama orang Romawi dia, Bang? Karena membawa dia Kok ketawa, Bang? Membawa dia kebenaran. Loh, membawa kebenaran kok disalib, Bang? Ya iya, pasal nggak sama agamanya yang lama itu. Loh, harusnya kalau membawa kebenaran itu jangan disalib lah. Oh ya, namanya juga orang nggak percaya, sama kayak Mekana nggak percaya Tuhan. Tapi Mekana begini di sini. Enggak, sebentar dulu, karena Tuhan iya, karena satu-satunya, iya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Allah itu, Bang. Udah jelas tadi saya sudah kasih datanya tadi. Beda. Kok berani, ayo. Kok berani? Ya karena nama Tuhanku, nama Allahku, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Bang. Itu hanya sebuah nama. Nanti Mekana itu ke sana bisa dirubah. Mekana bisa jadi. Nggak bisa, Bang. Kalaupun nama Tuhan Yesus itu berubah, dia sendiri yang mengubah namanya, Bang, yang tertulis di kitab Wahyu. Tapi dan memang betul Tuhan Yesus itu mengatakan, ya, tidak ada seorang pun yang bisa tahu nama dia nanti di akhir zaman, Bang. Ketika kita sudah masuk surga, ya, memang nama dia ada lagi nama yang baru. Tapi hanya Tuhan Yesus yang mengubah namanya. Nggak boleh manusia mengubah namanya, Bang. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Setuju. Nah, tapi kan nama Tuhan yang saya sembah sekarang ini dan selama-lamanya namanya Yeshua HaMashiach, Bang. Yesus Kristus. Iya, dalam bahasa apa itu? Ya, bahasa apa itu? Bahasa apa? Maaf. Ya, dalam bahasa Ibrani itu Yeshua HaMashiach. Kalau dalam bahasa Arab Yeshua Al-Mashiach, bukan Isa. Makanya Tuhan Yesus itu bukan Nabi Isa, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus. Oh, berarti kan itu Yesus Kristus sama Tuhan Amnesia kan beda itu namanya. Tuhan Amnesia? Macam mana itu? Indonesia namanya Indonesia Tuhan Kristus. Ya kan? Iya, Yesus itu transliterasi, ya. Ya kan? Karena HaMashiach itu artinya juru selamat, Mesias. Nah, Mesias dalam bahasa Yunani kan Kristus. Nah, dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesia? Iya, sama saja Kristus, ya, diadopsi dari kata Yunani. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya Al-Mashiach, karena Al-Mashiach itu artinya juru selamat, Mesias. Iya, makanya di dalam berbagai negara beda-beda penyebutannya, ya, karena namanya Yeshua HaMashiach itu artinya Tuhan penyelamat. Iya, memang Tuhan itu penyelamat. Mana ada Tuhan itu yang nggak menyelamat? Tuhan itu penyelamat. Iya, betul, tapi Tuhan Yesus kan sudah terbukti Allah yang menyelamatkan. Ketika Tuhan Yesus mati, Bang, dengar ini, Bang, ya, ini saya kasih tahu, ya. Jadi gini, Bang, dulu kan belum pernah ada yang mati dan bangkit. Jadi di zaman perjanjian lama, kalau manusia mati itu, mereka rohnya masuk ke alam barzah atau dunia kematian. Itu kerajaan maut, Bang. Nah, setelah Tuhan Yesus datang, Bang, di abad pertama, di 0 Masehi sampai 33 Masehi, di tahun 33 Masehi kan Tuhan Yesus ini mengalami kematian. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, Bang, selama 3 hari 3 malam, tubuh Tuhan Yesus itu nggak bau, nggak busuk, tetap harum, wangi, mulia, suci, karena dia Tuhan. Tetapi, Bang, roh Tuhan Yesus itu masuk ke alam maut, Bang, ke dunia kematian itu. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir di alam maut, roh Tuhan Yesus itu memberi kebebasan, Bang. Jadi dia menyatakan kemenangan kepada roh-roh yang terpenjara di dunia kematian, yang tertulis di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22, ya, sampai 20. Nah, ketika Tuhan, ya, dengar dulu, Bang, kan? Karena gini, di 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi ketika roh Tuhan Yesus itu ada di alam maut, Bang, di dunia kematian, membawa kebebasan, kemerdekaan. Makanya ketika Tuhan Yesus mati, ketika Tuhan Yesus bangkit, Bang, roh-roh yang terpenjara di dunia kematian itu pun bangkit.
yang tertulis di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ruh kan? Dan ya bentar dulu, ketika itulah banyak kuburan terbuka dan mereka bangkit, Bang. Karena apa? Tuhan Yesus telah membebaskan mereka dari dunia kematian dan membawa mereka ke tempat tinggi. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Dengar dulu. Efesus 4 ayat 8 10. Dengar dulu, Bang. Efesus 4 ayat 8 10. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia paling bawah, ke bumi paling bawah, yaitu ke alam barza, itu alam maut, ya. Ketika dia juga naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan itu naik, Bang. Artinya dibangkitkan dan ditempatkan di surga, Bang. Nah, itulah buktinya Tuhan Yesus itu Allah yang menyelamatkan. Seperti yang diberitakan Raja Daud di Mazmur 68 ayat 18 sampai 23, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Dan sudah terbukti, Bang, bukan nanti-nanti. Itulah kenapa di akhir zaman ada kebangkitan, Bang. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kita keselamatan kekal, pengampunan. Setuju. Oke, Tuhan Yesus memberi, Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus memberi keselamatan. Oke, itu roh. Tadi roh kan? Roh kan? Ini gimana sih, Abang ini? Iya, Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus, karena roh di dalam diri Tuhan Yesus itu kudus. Iya, kudus. Nah, sepakat kan, kudus kan? Iya. Kita manusia juga punya ruh. Betul. Ruh. Ruh tidak mati kan? Betul. Iya. Berarti kita adalah Makasih Cak Lontong. Tuhan yang menyeliputi. Setuju enggak? Kita bukan Tuhan yang menyeliputi, Bang. Karena gini, dengar dulu, Bang. Biar Abang tahu nih, saya kasih tahu dia, Bang, ya. Jadi gini, Bang. Roh kita dengan roh Tuhan Yesus berbeda. Kalau roh Tuhan Yesus itu melingkupi segala sesuatu, Allah yang maha hadir. Nah, kalau roh kita, Bang, bentar dulu, Bang. Kalau roh kita, Bang, roh kita itu diciptakan Tuhan Yesus, yang tertulis di Kejadian 2 ayat 7. Di Zakaria 12 ayat 1, bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Jadi manusia ini terdiri dari 3 unsur, Bang. Dengar dulu, Bang. Bentar dulu, Bang. Dengar, Bang. Ya. Nah, jadi gini, teman-teman. Manusia ini terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau kita mati, Bang, tubuh kita ini kembali menjadi debu tanah, tapi roh dan jiwa kita nggak pernah mati, Bang, tetap hidup. Namun, cuman, ya bentar ya. Yang hidup itu siapa, Mikana? Ya makanya dengar dulu, Bang. Tetapi roh dan jiwa kita, Bang, tidak punya kuasa, sekalipun masih hidup. Iya. Roh dan jiwa kita nggak bisa menentukan masuk ke Firdaus atau alam maut. Tuhan Yesus yang menentukan. Karena Tuhan Yesus lah yang memegang kunci kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dan Tuhan Yesus juga yang memegang kunci kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 6. Makanya kalau kita mati, Bang, Tuhan Yesus yang menentukan kamu masuk Firdaus atau alam maut. Tetapi kalau anak-anak Tuhan Yesus, Bang, dengar ya, Bang. Kalau anak-anak Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 11 ayat 25. Maaf. Mana ada Tuhan itu punya anak? Dengar dulu, Bang. Dengar. Iya, sebentar, sabar. Enggak, bukan ya? Sabar. Ini pikir oh alah, gimana lagi nih? Bang, manusia aja ya tanpa melahirkan dia bisa mengangkat anak, Bang. Apalagi ya, Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan Yesus, Bang, dia bisa menciptakan manusia dari debu tanah dan rohnya diberikan kepada kita, diangkat kita menjadi anaknya, Bang. Ya. Tapi kenapa Tuhan itu punya anak? Karena kita adalah buatan tangannya, Bang. Ya bukan anak lah, itu makhluk namanya. Oh alah, Bang, karena gini, kenapa kita disebut anak, Bang, dan Tuhan Yesus itu Bapa kita? Karena dia sangat dekat dan mengasihi kita, Bang, lebih dari Bapa di dunia ini. Nah, kalau Bapa di dunia ini saja, Bang, sangat mengasihi anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga lebih mengasihi kita lagi, Bang. Katanya tadi Yesus Kristus. Sekarang kok jadi Bapak? Udah lo tutup bateraimu itu, Bang. Udahlah, cas dulu, Bang, bateraimu itu, Bang. Kok jadi Bapak sekarang? Udah kedengaran itu, ya. Ya udah, cas dulu bateraimu, Bang, ya. Terima kasih, Bang. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu, ya. Kita ganti dulu sama yang lain, Bang. Gantiin dulu sama yang lain, ya. Terima kasih, Abangku. God bless you, Bang. Tepuk tangan buat Bang Adam yang cakep dan manis.
Silakan, tolong bertanya dengan santun ya. Silakan. Kalau kamu bertanya untuk menghina, saya langsung turunkan. Iya, Kamika. Ya, gunakan kata-kata yang sopan. Silakan saudaraku. Yesus Kristus Sang Pencipta ya? Yesus itu siapa, Kamika? Sang Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu. Yang tertulis di Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15 sampai 17, Wahyu 3 ayat 14, Yesaya 44 ayat 24, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Yang disalib itu siapa? Tuhan Yesus Kristus, dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukannya Yudas. Yudas itu siapa Yudas? Yudas itu pengkhianat. Pengkhianat. Dia orang rakus. Yudas. Dia rakus, iya. Yudas itu rakus sama uang. Dia cinta uang. Makanya sumber segala kejahatan adalah cinta uang. Dia menjual Tuhan Yesus 30 keping perak, ya. Dan oleh karena kejahatannya, dia menyesal telah menjual Tuhan Yesus. Karena gini, si Yudas ini kan berpikir, kalau dia jual Tuhan Yesus mendapatkan uang, dia pikir Tuhan Yesus itu hanya dihukum penjara, lalu dibebaskan lagi. Ternyata enggak. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, dia dijatuhi hukuman mati. Maka Yudas menyesal. Tetapi penyesalannya bukan membawa kepada pertobatan, tetapi keputusasaan. Maka kita kalau menyesal itu jangan putus asa, saudara-saudaraku. Jangan seperti Yudas. Dia ketika menyesal putus asa, lalu dia bundir. Nah, kalau Rasul Petrus, dia juga menyangkali Tuhan Yesus loh. Apakah dosa Petrus sama apakah dosa Petrus sama Yudas itu lebih jahat? Apakah dosa Yudas lebih jahat daripada Petrus? Enggak, sama-sama berdosa. Karena mereka sama-sama menyangkal Tuhan Yesus. Yang disalib siapa? Tuhan Yesus. Dia kan Yudas. Kalau Yudas yang disalib, bro, nih saya kasih tahu sama kamu. Kalau Yudas yang disalib, nggak akan pernah ada kebangkitan. Nggak mungkin Yudas mati dan bisa bangkit sendiri. Nah, yang nyalib Yudas siapa? Yudas itu nggak disalib, dia bundir. Makanya dengar tadi. Bundir. Makanya dengar. Ya, Yudas di Matius 20 ini ya. Matius 27 ayat 1 sampai 10. Di sini Yudas itu bundir. Makanya dengar baik-baik ya. Apakah cuma Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus? Tidak. Yang mengkhianati Tuhan Yesus itu Rasul Petrus juga. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Padahal sebelumnya itu Rasul Petrus sudah menyatakan gini, Tuhan, apapun yang terjadi samamu, aku akan tetap ikut engkau. Aku nggak akan pernah menyangkal engkau. Tapi Tuhan Yesus kasih tahu ya. Yesus. Mohon maaf bang, di sini kan saudara bertanya. Tolonglah kalau harus menjelaskan didengar dulu. Oke, siap kami. Nah, Tuhan menyatakan ya. Nih, saya bacakan ayatnya bang. Ada ayatnya bang. Ku nggak. Ada ya. Oke, ini bang. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Ini Rasul Petrus ini ya. Mau setia dia, ternyata berkhianat juga. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus sudah kasih tahu tuh sama si Petrus. Petrus kan bilang gini, Tuhan, sekalipun ada orang yang tergoncang imannya, aku nggak akan Tuhan, nggak. Aku kan tetap setia, kata Petrus. Ternyata setelah Tuhan Yesus ditangkap, nih ya, kita baca dulu ayatnya saudaraku, penggenapannya nubatan Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus, ya. Nih, saya kasih tahu saudaraku. Oh, berarti bukan si Yudas ya. Si Yudas itu bundir ya. Iya, Yudas itu bundir. Oh, bundir. Kan yang hukum Yudas siapa?
Oke, dengar dulu Bang. Di Yohanes 18 ayat Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Di situ ketika ada orang yang bertanya, "Kamu kan muridnya Yesus," katanya gitu kan. "Oh enggak, aku nggak kenal sama dia," katanya, karena dia ketakutan. Nah, ketika dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, ketika ditanya orang-orang di situ, lalu berkokok layam. Nah, di situ juga terbukti Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Dia tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya. Tetapi gini saudaraku, kalau Rasul Petrus dia menyesal kepada mengubah tingkah lakunya, mengubah karakternya, mengubah imannya supaya tetap setia kepada Tuhan Yesus, maka dia bertobat. Tapi kalau Yudas dia menyesal putus asa, maka dia bundir, yang tertulis di Matius 27. Nah, karena Yudas itu bundir, maka di tempat bundirnya itu, di sana disebut tanah darah sampai sekarang. Dan ada buktinya di sana, di Israel sana, ya. Dan kalaupun Yudas yang disalib, nggak mungkin Yudas bisa bangkit, dan nggak mungkin Yudas bisa membangkitkan orang-orang mati. Orang dia penjahat. Tetapi karena Tuhan yang disalib, dia mati dan bangkit, maka waktu Tuhan Yesus bangkit, ada yang bangkit juga, brother. Karena Tuhan Yesus telah membebaskan mereka dari dunia kematian. Nah, kalau Yudas yang disalib, Bang, dengar Bang. Kan waktu Tuhan Yesus disalib ada peristiwa yang sangat mengemparkan, yaitu matahari tidak bersinar selama 3 jam, ada gempa bumi, dan kemudian juga bait suci, bait tirainya terbelah 2. Karena apa? Yang disalib itu bukan manusia biasa, bukan Yudas. Yang disalib itu Tuhan. Gitu. Kalau Yudas yang disalib, mana ada gempa bumi, mana ada matahari tidak bersinar. Orang penjahat kok yang disalib. Yang hukum Yudas itu kan Yesus kan. Yang nyuruh disalib itu kan si Yudas yang disalib, bukan? Apa sih, gimana sih ngomonganmu nih? Ya, yang hukum si Yudas kan Yesus. Nggak ada Tuhan menghukum si Yudas. Nggak ada ya? Iya, si Yudas itu yang menghukum dirinya sendiri, dia bundir. Kalau dia datang minta ampun sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti mengampuni. Sama seperti Rasul Petrus. Rasul Petrus itu kan dia minta ampun, bertobat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memakai dia menjadi rasul yang sangat hebat. Gitu. Ya. Oke, terima kasih saudaraku. Saya sudah cukup dulu. Terima kasih sudah bertanya. Adonai Yesus Hamasiah memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Rizwandi yang cakep dan manis. Waalaikumsalam.